Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Satya Yunintia, 3 NIM 211510801033 dari Ilmu Pertanian Perkebunan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu materi statistika, yaitu distribusi sampel. Berikut adalah PowerPoint-nya. Jadi, apa itu distribusi sampling? Nah, distribusi sampling itu merupakan distribusi teoritis atau distribusi kemungkinan dari semua hasil sampling yang mungkin dengan ukuran sampel yang tetap N besar pada statistik atau karakter sampel yang digeneralisasikan ke populasi. Nah, distribusi sampling itu memungkinkan untuk memperkirakan probabilitas hasil sampel tertentu untuk statistik tertentu. Jadi, bisa dikatakan bahwa distribusi sampling itu merupakan jembatan karena melalui distribusi sampling ini itu kita dapat mengetahui karakteristik dari suatu populasi. Nah, distribusi sampling itu secara umum informasi yang perlu dicirikan dalam suatu distribusi secara cukup akan mencakup 3 hal, yaitu ukuran kecenderungan musat seperti median dan modus, lalu ukuran persebaran data seperti range, standar deviasi, lalu yang ketiga yaitu bentuk distribusinya. Nah, strategi umum penerapan statistik inferensial adalah pindah dari sampel ke populasi melalui distribusi sampling ini. Nah, di dalam distribusi sampel ini akan ada istilah populasi dan sampel. Ya mungkin sebagian orang sudah tahu ya populasi dan sampel itu apa, tapi di sini akan saya jelaskan. Jadi seperti yang udah ada di PowerPoint, populasi itu adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang nantinya akan diteliti. Sementara sampel itu bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap. Nah, tetapi sampel itu dianggap bisa mewakili populasi. Jadi nanti sampel itu jumlahnya akan lebih sedikit daripada populasi. Nah, di sini nanti ada lambang-lambang antara populasi yang ada dalam rumus populasi dan statistik. Ini bukan lambang parameter dan statistik. Jadi kalau lambang parameter itu untuk data populasi, sementara lambang statistik itu nanti untuk data-data sampel. Nah, lambangnya itu nanti berbeda di rumus-rumusnya, walaupun penyebutannya sama. Oke, diberi sampel. Diberi sampel dari besaran statistik baik seperti rata-rata, simpanan baku, proporsi yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Jenis-jenis diberi sampling itu ada 3 nanti yang akan saya jelaskan, yaitu sampling rata-rata, sampling proporsi, sama sampling yang lain. Distribusi sampling rata-rata. Nah, yang pertama itu adalah pemilihan sampel dari populasi terbatas. Di untuk rumusnya itu nanti ada 2, yaitu untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian atau N lebih dari 5%. Nah, rumusnya itu nanti ada 2. Lalu nanti untuk pengambilan sampel dengan pengembalian atau N nantinya kurang dari sama dengan 5%.
itu rumusnya nanti seperti ini. Jadi nanti berbeda ya antara yang dengan pengembalian sama yang tanpa pengembalian. Yang tanpa pengembalian itu pastinya tidak terbatas datanya nanti. Sementara yang dengan pengembalian itu, oh salah kebalik. Yang tanpa pengembalian itu nanti datanya terbatas. Sementara yang dengan pengembalian itu nanti datanya jadi tidak terbatas. Banyak banget. Ya. Lalu, dalam pemilihan sampel dari populasi yang tidak terbatas, tapi rumusnya itu adalah ini. Lalu, daftar distribusi normal untuk distribusi sampel karma. Ini rumusnya ada dua. Yang pertama itu yang untuk populasi terbatas atau yang kurang dari 5%. Rumusnya itu ini. Lalu untuk populasi yang tidak terbatas atau N kurang dari sama dengan 5% itu nanti rumusnya ini. Nah, kita masuk ke bagian distribusi sampling proporsi. Ya, jadi seperti yang telah dijelaskan panjang lebar dalam PPT ini, distribusi sampling dari proporsi itu adalah distribusi proporsi-proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel yang sama besar yang mungkin dari satu populasi. Nah, populasi sampling proporsi ini tuh digunakan untuk mengetahui persentase atau perbandingan antara dua hal yang komplement. Perbedaan persepsi penduduk miskin dan kaya terhadap pembangunan mal dilihat dari proporsi ketertujuannya. Persentase pemilihan dan bukan pemilihan dari suatu pemilu, pemakaian dan bukan pemakai produk kosmetik dan lain-lain. Itu contohnya. Oke. Nah, rumusnya. Rumus yang ada dalam distribusi sampling proporsi itu ya porsi dari populasi itu nanti dinyatakan dalam rumus ini. P besar sama dengan X besar per N besar. Sementara populasi untuk sampel itu nanti dinyatakan dalam rumus ini. P kecil sama dengan X besar per N kecil. Nah, rumusnya nanti boleh menghitung dalam populasi tidak terbatas. Atau N kurang dari sama dengan 5% itu nanti rumusnya seperti ini. Lalu untuk populasi yang terbatas, yaitu yaitu N lebih dari 5%, nanti rumusnya saya pakai yang ini. Oke. Nah, lalu yang ketiga nih, jenis distributed sampling yang ketiga itu adalah distributed sampling yang lain. Yang lain. Jadi yang pertama itu nanti distributed sampling beda dua kata-kata. Pertama, nanti ada yang menghitung apa rumus beberapa kata. Rumusnya itu ini, yaitu mu-nya X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan mu. Lalu nanti yang kedua ada simpangan baku. Yang fungsinya tuh ini di atas. Lalu ada untuk N1 dan N2 dengan N1, N2-nya itu lebih dari 30. Pakai rumus ini nanti Z. Nanti pakai tabel Z juga. Masuk ke distribution sampling beda dua proporsi. Kalau yang tadi itu kan beda dua kata-kata nih. Nah, ini beda dua proporsi. Nanti hitungnya itu hitung proporsinya dulu pakai rumus ini. Terus mau hitung simpangan bakunya itu pakai rumus yang ini. Kalau misalnya nggak diketahui ya. Lalu untuk penghitungan N1 dan N2, yang N1 N2-nya itu lebih dari sampai dengan 30.
pakai Uzi 2012 sama P1 sama P2 belas. Ya, sekian saja materi yang saya sampaikan. Maaf jika saya tidak menyampaikan apa fungsi tadi dengan benar. Itu karena saya, ya begitulah. Ya pokoknya terima kasih atas tontonannya, perhatiannya, bla bla bla. Terima kasih. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.